Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Lur, bagi yang nonton video ini pagi hari. Dan selamat siang Bro, bagi kalian yang nonton video ini siang hari. Dan selamat malam teman-teman semuanya untuk yang nonton video ini malam hari. Ya, sesuai dengan judul ini, mana ini ya, jaringan komputer. Jadi di sini kita akan memperkenalkan mengenai jaringan komputer. Jadi ini introduction, sehingga siapapun bisa mengikuti, ya. Anak SMA, anak SMP, yang penting udah pernah belajar bahasa Inggris lah ya. Karena nanti ada sebagian yang masih dalam istilah bahasa Inggris. Oke, jadi ini nanti kita akan membahas pengenalan bagaimana kita bisa mengakses internet, khususnya kalau kalian suka main TikTok, gitu ya. Atau yang suka memforward pesan WA gitu ya. Atau yang suka update status FB. Ya, pokoknya bagaimana supaya aktivitas kita itu bisa lancar, sukses, jaya ya. Nah, itu akan kita bahas sekarang. Oke. Silakan disimak. Ya. Oke, kita akan bahas tentang jaringan komputer ya. Mana ini? Belum jalan slide-nya. Oke. Introduction. Jadi di sini kita akan mengenalkan tentang jaringan komputer, kemudian hardware komputer, kemudian kita perkenalkan teknologi jaringan komputer, dan berdasarkan cakupan areanya ya, ada LAN, ada WAN, dan seterusnya. Oke. Nah, muncul pertanyaan ya, apa itu komputer? Kita hidupkan dulu ininya. Apa namanya? Laser pointer biar kelihatan ya. Jadi, apa itu komputer? Ya, ini ada komputer zaman bahala, ya, zaman pertama sekali komputer ada, ya, komputer dikembangkan, ini adalah mainframe. Ya, jadi komputer ya berasal dari kata compute, untuk menghitung. Jadi, kalau arti compute adalah menghitung, berarti komputer mesin hitung dong. Masa gitu ya. Sedangkan hitung sendiri, itu dalam bahasa Inggris adalah calculate, ya. Hitung dalam artian menghitung matematis, itu artinya dalam bahasa Inggris adalah calculate. Berarti komputer sama dengan kalkulator. Masa iya? Komputer kan lebih canggih gitu loh, iya kan? Nah, jadi memang pada awalnya komputer itu adalah bertujuan untuk menghitung, mirip sama kalkulator, dia menghitung matematis, tapi tidak hanya hitungan-hitungan yang simpel, tapi bisa dibuat semacam program, ya, program untuk menghitung operasi yang lebih kompleks daripada kalkulator, ya. Misalkan operasi yang menyangkut adanya pengulangan perhitungan. Misalkan, apakah kalkulator bisa menghitung baris Fibonacci misalnya, ya? Ya, tahu ya deret Fibonacci ya, yang 1,1, terus 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, misalnya 2 tambah 3, 5, terus 3 tambah 5, 8, dan seterusnya. Jadi, angka selanjutnya adalah penjumlahan angka, 2 angka sebelumnya, begitu. Nah, itu kan perulangan ya, menghitung perulangan. Nah, kalkulator pada zaman dahulu kala, itu tidak bisa menghitung seperti itu, hanya simpel tambah kali bagi kurang gitu ya. Kemudian beralih ke dari masa ke masa kalkulator pun dikembangkan, bisa menghitung sin, cos tangen, dan seterusnya. Nah, komputer itu akan bisa menghitung lebih kompleks dari hal tersebut, ya. Jadi dia tidak hanya untuk menghitung, tapi juga dia untuk bisa memproses, ya. Sehingga dia agak berbeda lah ya terminologi antara compute dengan calculate, gitu ya. Kalau calculate itu menghitung secara matematis beneran. Kalau compute itu termasuk menghitung segala kemungkinan, ya. Hal-hal yang menyangkut probability, ya. Probability diterima. Misalnya kalau lagi nembak gitu ya, atau probability ketemu mantan. Apalagi nih. Garing. Oke. Lanjut. Next. Nah, kalau kita bandingkan ya, ini adalah mainframe komputer IBM pertama kali ya. Dan ini laptop komputer. Kita bandingkan antara dua ini. Ini sekitar tahun 60-70 ya, yang kiri. Fotonya juga masih hitam putih. Dan ini adalah recently ya, sekarang. Kira-kira kurang lebih zaman now lah ya. Era zaman now. Jadi bagaimana perbandingannya? Nah, pada tahun 70 itu ini adalah mainframe pertama ya, RAM atau memori dari komputer atau mainframe ya, hanya beberapa ratus kilobyte. Jadi 100 kilobyte aja itu udah canggih dan super mahal ya zaman saat itu ya. Dan hard disknya hanya beberapa ratus megabyte ya. Kalau 100 megabyte itu sekarang kecil banget ya.
Ukuran file PDF aja bisa 100 mega sekarang kalau banyak gambarnya gitu kan. Nah, kita bandingkan dengan recently laptop sekarang ya. RAM-nya bisa beberapa gigabyte. Ada laptop yang RAM-nya 16 giga, ya laptop untuk ngegame. Kemudian hard disk-nya juga ukurannya beberapa terabyte. Ya, dipakai untuk yang suka download film misalnya, yang suka download game macam-macam ya. Yang jadikan laptopnya sumber untuk apa istilahnya? Pool untuk ganol, download macam-macam lah. Pokoknya itu hard disk-nya mintanya yang gede gitu, yang ukuran tera. Nah, kalau kita bandingkan ya, dari tahun 70 sampai sekarang tahun 2020, berapa tahun? 50 tahun ya. Dalam 50 tahun, itu perkembangannya komputer ukurannya 10.000 kali lipat ya. Kalau kita bandingkan di sini 10.000 ya, 100 mega itu kan 0,1 giga. Bandingkan dengan tera. Jadi 10.000 kali lipat. Ini juga sama, RAM. 100 kilo misalnya, beberapa ratus kilo kan. Nah, tambah 1 berarti 0,1 mega, ya kan. 0,1 mega ke giga, ya, 10.000. Ya, jadi 10.000 kali perkembangan laptop saat ini. Nah, coba kita lihat sama-sama ini gambar. Ini gambar workstation ya, Apple. Apple punya. Ini yang terbaru nih, bukan yang terbaru sih. Yang baru lah gitu, yang recently, yang sekarang gitu. Nah, ini adalah workstation zaman dulu ya, jadul banget nih, jadul. Ini sebetulnya masih black and white ya. Dan masih monokrom dan teksnya juga kayak kalkulator bentuknya ya, pixelnya kasar sekali gitu. Nah, kalau kita bandingkan, ini dua-duanya sama ya kira-kira bentuknya ya simple lah kayak gini, nggak kelihatan dari CPU-nya. Oke? Tapi di komputer jadul ini, dia CPU-nya tidak di sini, tapi di mainframe. Hard disk-nya di mainframe, storage-nya di mainframe, semuanya di mainframe. Di sini hanya berupa inputan, berupa keyboard, dan juga layar monitor. Sedangkan yang ini, kelihatannya nggak ada CPU. Tapi ya, Apple Monitor ini sudah termasuk ke dalam CPU, sudah ada CPU include di dalamnya ya. Ada memori, ada hard disk, ada VGA card, dan seterusnya. Ya, sehingga keluarannya adalah mouse dan keyboard. Ya, ini istilahnya apa ya? Apple PC ya, kalau nggak salah saya. Apple PC istilahnya ya. Nah, jadi bedanya antara dua ini sangat jomplang ya. Kalau ini dia tidak bekerja sendiri karena dia butuh mainframe. Kalau dia lepas dari mainframe sudah keok, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itu beda barang zaman dulu dan barang zaman sekarang ya. Kita udah bandingkan tadi kan. Jadi teknologi sangat cepat sekali. Oke. Nah, kalau tadi kita bahas tentang komputer zaman dulu. Nah, ini peralatan computing saat ini nih ya. Jadi computing tadi kita tahu ya untuk memproses ya tidak hanya menghitung seperti kalkulator, sehingga perangkat-perangkat computing itu bisa kita kategorikan antara lain ada komputer yang biasa ya desktop misalkan, ada laptop ya, kemudian ada tablet atau iPad ya yang bisa dipasang keyboard juga, kemudian ada smartphone atau iPhone ya, ponsel cerdas. Nah, perangkat-perangkat ini bisa digunakan untuk computing. Ya, jadi ini kita kategorikan di zaman now, ini adalah perangkat computing ya, komputer. Jadi walaupun smartphone itu adalah komputer, isinya komputer. Kenapa? Karena dia ada storage, bisa menyimpan ordernya mungkin ada yang 32 giga, ada yang 64 giga, ada yang 128 giga ya. Nah, alat sekecil ini ordernya giga dibandingkan dengan tadi mainframe yang gede banget ya segede gaban gitu ya. Jadi memang perkembangan sangat cepat. Jadi kalau kita pikir-pikir, kecil adalah positif. Ayo, siapa yang suka yang kecil? Kayaknya banyak yang suka yang gede ya. Jadi kalau untuk ini kan sukanya yang kecil-kecil ya. Nah, apa lagi? Ini juga sama ya. iPad atau tablet itu juga kita kategorikan sebagai computing device. Oke, lanjut. Nah, selain computing device yang tadi, ya, ada lagi di sekitar kita namanya alat-alat elektronics, ya. Ada printer, ada TV, ya, net TV, ya, ada Google Glass, ya, kacamata cerdas gitu ya. Ada Apple Watch, ya, atau jam tangan cerdas. Ada Google Home, apa istilah itu? Saya lupa. Google Body ya, Google Body. Ini bentuknya seperti
Macam-macam ya sebetulnya. Ada yang tabung aja biasa, ini kebetulan dibentuk jadi ada kucing gitu, seperti kucing. Nah, kita nanti bisa conversation atau percakapan sama si Google Buddy ini, nanti misalkan dia mirip kayak Google Assistant gitu ya. Kita bisa minta, coba bacakan perakiraan cuaca saat ini misalnya, atau coba cari apa di internet, nanti dia jelaskan gitu. Kemudian ada kamera, ya, DSLR di sini gambarnya. Ada dashboard mobil. Nah, ini sebetulnya bukan dashboard mobil ya. Saya mau nyorotin ini nih ya, tampilan display cerdas di sini. Dan ada kamera CCTV dan lain-lainnya. Ada banyak lagi perangkat elektronik. Kenapa ini saya gambarkan di sini? Nah, nanti lihat di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini. Jadi, gambar-gambar yang tadi, perangkat-perangkat elektronik yang tadi, itu pingin ya, oleh orang zaman now, pingin bisa dikontrol dengan HP ya, dengan smartphone ya. Antara lain misalkan dengan komputer, pengen bisa sharing data, pengen bisa transfer data misalnya. Dengan TV kabel ya, pengen kontrol TV ya, buka internet TV ya, UCTV misalnya yang produk salah satu WSP Indonesia. Dengan printer, pengen mencetak dokumen langsung ke printer tanpa pakai kabel. Ya namanya HP ya, masa masang kabel ke printer kan nggak ada ya. Nah, kemudian dengan iPad, pengen tukar menukar data ya, transfer file dan seterusnya. Dengan kamera ya, pengen kontrol jegrek, kameranya langsung moto gitu ya. Jadi tidak usah, jadi kameranya cukup pasang di tripod, kemudian kita gaya-gaya selfie ya, kemudian tekan pencet tombol HP, nanti kameranya langsung jepret gitu ya. Nah setelah itu nanti data gambar hasil jepretan yang dikirim lagi ke smartphone gitu. Kemudian smartphone juga bisa mengontrol tampilan display misalkan, atau nanti yang smartphone-nya karena ngedrive nggak boleh buka-buka HP ya, misalkan mau nelpon kita cukup masukkan perintah komen nanti lewat layar cerdas di sini ya, display TV di sini, dia bisa connect lewat Bluetooth nanti ke HP, nanti bisa dial siapa gitu kan, dial mantan, ya, nanti di dial nomor mantan misalnya, itu oke. Nah semua pingin dikontrol dengan satu perangkat gadget yang kita bawa sehari-hari. Nah termasuk juga ada Google Glass, misalkan ada headphone cerdas ya, yang dengan Bluetooth kita bisa dengar, bisa kasih komen ya untuk gamers misalnya, gamer sejati kan, masa kabelnya melilit-lilit di badan gitu ya, pengennya kan wireless semua. Termasuk juga memantau kamera CCTV, pengen dari HP. Ya, ada bos dari suatu toko swalayan gitu, dipasang di swalayannya banyak kamera CCTV, dia memantau karyawannya kerja atau enggak gitu kan. Nah, cukup dari layar HP saja. Nah, semua perangkat itu dan perangkat-perangkat lainnya nanti ke depan itu pingin dihubungkan, ya, pengen dimasukkan ke dalam atau dikontrol dengan HP. Nah, itulah kebutuhan masyarakat modern zaman now saat ini kan. Nah, sehingga bagaimana supaya dia bisa terhubung? Butuh yang namanya jaringan. Nah, ini yang kita bahas sekarang ya. Jadi kenapa kita bisa misalnya buka TV dari HP, bisa ngeprint pakai HP gitu ya, bisa jepret foto pakai HP ya, padahal kita mau selfie pakai kamera gitu kan. Selfie di tempat yang keren gitu kan. Nah, itu semuanya dapat terlaksana karena adanya jaringan. Nah, gitu teman-teman ya, jaringan. Sekarang ada pertanyaan, apa sih jaringan itu? Jaringan itu terbentuk dari kata jaring kasih kasih akhiran an. Jadilah dia jaringan. Bahasa Inggrisnya net. Ini jaringan bukan? Bukan. Ini mah jaring ya. Jaring buat nangkap ikan. Ini. Iya, jaring jalan layang, jaring juga. Tapi jaringan network bukan? Atau net bukan? Net, bener ini net. Jaring, tapi bukan ini yang kita maksud gitu ya. Ini, jaring bukan? Jaring, bener. Ini net. Kelambu ini net ya. Kelambu bayi, kelambu orang dewasa itu net. Ini jaring bukan? Apa nih? Ini gambar net dari table tenis ya, atau tenis meja gitu ya. Ini net dari lapangan bulu tangkis. Ini net dari gawang sepak bola. Ini net dari apa? Ayo, basket ya, ring basket. Iya, ini semua jaring. Jadi apa persamaannya ya? Jaring-jaring yang sudah kita lihat tadi ya.
jaring gawang misalnya, jaring SpongeBob, jaring untuk menangkap ubur-ubur, atau jaring yang dibuat oleh laba-laba ya. Ini si Spider-Man iseng nih bikin jaring gitu. Nah, kira-kira persamaannya apa nih? Jaring-jaringnya ini. Ayo tuh ya mas-mas yang lagi rebahan coba. Apa ayo? Sama-sama buat nangkap sesuatu. Ini buat nangkap ubur-ubur, ini buat nangkap penjahat, ini buat nangkap singa. Yalah. Oke. Jadi, persamaannya jaring-jaring yang kita lihat ini ya, itu bentuknya adalah teratur ya. Satu simpul itu terkait sama ya kayak gini lah ya, teratur lah bentuknya. Pokoknya simpulnya, simpul-simpul jaring-jaringnya itu teratur bentuknya gitu. Oke. Itulah persamaannya jaring-jaring yang tadi kita lihat ya di banyak tadi. Oke. Nah, dengan jaringan komputer bedanya apa? Nah, kita lihat simpulnya. Simpul jaringan komputer itu tidak bisa kita gambarkan secara beraturan kayak yang tadi ya. Kayak jaring-jaring yang kita gambarkan contohnya tadi. Simpul jaringan komputer itu ya kayak gini. Ya, tergantung berapa perangkat yang terhubung ke satu device gitu. Nah. Oke. Jadi dia tergantung kepada berapa perangkat yang terhubung ke dalam satu device konsentrator. Misalkan di sini ada hub ya atau switch, kemudian ada komputer, kemudian ada server, ada printer. Oke. Nah, kalau dia ada beberapa, ya, di sini contohkan ada dua nih. Nah, nanti dia jadi melebar ya, expandable. Jadi jaringan di dalam sistem komputer itu expandable, bisa dikembangkan, ya. Berkembang lagi, kemudian berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi sampai besar gitu ya. Nah, itulah jaringan komputer ya. Sifatnya berkembang. Kalau jaring net volley kan nggak mungkin dikembangkan ya, segitu-segitu aja kan ukurannya kan. Gitu. Ya. Jaring yang paling besar apa? Mungkin jaring ini, pukat harimau gitu. Ya paling segitu-gitu aja misalnya. Tapi jaringan komputer itu bisa berkembang sampai wah, susah menghitungnya. Nah, kalau kita lihat ya, karena tidak beraturan tadi ya, jaringan komputer itu mirip sama jaringan jalan tol ya kan. Ya kan namanya jalan kan ya banyak cabang-cabangnya gitu ya. Dan bentuknya juga tidak teratur. Contohnya nih, jaringan jalan tol Jakarta ya. Nah, ini kan cabangnya bisa ke sini, ke sini, ke sini juga tidak bentuknya juga tidak lurus-lurus amat gitu ya. Ada liku-likunya lah gitu ya. Seperti lika-liku kisah cinta dengan mantan. Garing ah. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini jalan tol, jaringan jalan tol di Jakarta nih. Ya. Bayangkan saja teman-teman bagaimana jaringan jalan tol di Jakarta. Nah, itulah kira-kira bentuk jaringan komputer. Ya. Nah, ini contohnya jaringan jalan tol Jepang nih. Ya. Lebih banyak lagi sebetulnya ya cabang-cabangnya dibanding jaringan jalan tol di Jakarta. Ini jaringan yang besar aja nih ya digambarkan. Oke. Nah, bagaimana kalau kita lihat jaringan kereta Jepang? Ini kayaknya lebih dibandingkan jalan tol tadi kan, itu lebih apa istilahnya ya? Masih lebih dikit lah. Nah, kita lihat nih jaringan kereta Jepang ya, kereta api. Nggak pakai api sih, kereta listrik. Jaringan kereta listrik Jepang, wah padat banget ini, kayak jaringannya kayak benang kusut nih. Ini satu warna ini adalah satu trek jalur perusahaan. Ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah dan purple gitu ya. Kemudian ada yang subway, ada yang di atas tanah ya, ada yang di atas apa namanya? Jembatan ya, apa istilahnya itu ya, rail apa kalau Jakarta itu ya? Single rail apa? Lupa saya. Railway yang di atas itu loh, monorail ya, dan kayak gitu kan. Nah, kelebihannya apa? Jaringan pada intinya harus traceable. Jadi walaupun dia jelimet kayak begini, dia harus traceable, bisa di-trace. Ya mungkin kalau kita yang nge-trace itu susah. Karena itu di sini yang trace siapa? Sistem komputer. Jadi semua terkomputerisasi. Oke. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa jaringan itu harus traceable? Contohnya nih, kalau kita lihat Google Map ya di jaringan jalan perkotaan. Kan jalan banyak cabangnya kan. Misalkan nih, kita dari sini nih, Jalan Kenanga nomor 7.
Kirain jalan kenangan tadi ya, kenangan sama mantan gitu kan. Jalan kenangan nomor 7 sampai ke stasiun Juanda misalnya. Ini kalau naik mobil, misalkan jalur yang ini bisa. Cuman ini yang merah mungkin kenapa ya? Agak macet gitu kali ya. Atau lewat jalur yang ini yang masih grey itu juga bisa. Atau lewat jalur sini ke bawah lagi, lewat yang grey ini juga bisa. Ya, jadi ada beberapa alternatif route, alternatif rute. Kemudian yang dipilih apa? Yang namanya manusia pengennya yang pendek ya, yang paling dekat gitu ya. Jadi mana yang kita cari? Tentu yang paling dekat ke sana biar hemat bensin gitu kan. Tapi yang namanya di Jakarta itu nggak mungkin kan kita memprediksi walaupun jaraknya dekat, tapi karena macet, banyak kendaraan, mesti sampainya juga lama. Oleh karena itu alternatif yang lain adalah fastest time, waktu yang paling cepat. Nah, jadi konsep antara jaringan jalan perkotaan sama konsep jaringan komputer itu sama. Dia harus banyak alternatif road, jangan cuma satu. Karena kalau satunya putus, misalkan atau jalannya putus, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kemudian ada pilihan shortest path gitu ya. Dari sumber ke tujuan atau dari komputer kita ke server di internet itu harus lewat jalur yang paling pendek gitu loh. Ya nggak banyak mampir-mampirnya, ntar melipir lagi ke rumah mantan gitu. Oke, jadi harus ada pilihan penghitungan mengkomputasi mana path yang paling pendek, mana jalur yang paling pendek. Kemudian ada juga apa namanya? Ada juga kebutuhan waktu yang paling cepat gitu loh. Ya, jadi itulah kira-kira persamaan antara jaringan komputer dengan jaringan jalan di perkotaan. Tapi sekali lagi, jaringan internet itu tidak sesimpel jaringan perkotaan, padat banget ya. Very very crowded, sangat-sangat padat. Nih. Jadi kalau dilihat-lihat justru kalau jaringan internet itu lebih mirip pada peta analisis SNA-nya Drone Emprit Mas Ismail Fahmi. Halo Mas. Saya sebutin nih Mas Ismail Fahmi. Ini karena gambarnya saya cuplik di sini nih. Nih ya. Nah, jaringan komputer itu ya kayak gini lah nih ya, crowded-nya gitu kan. Nggak percaya? Mau bukti? Oke, lihat nih. Ini buktinya. Search. Nah, ya, jadi peta jaringan dunia itu kayak ini. Warnanya ada yang ungu, ada yang merah, ada yang orange, ada yang hijau, ada yang kuning, dan seterusnya. Ya. Ini menandakan area-area jaringannya. Secara apa? Secara logik. Ya. Jadi secara logik jaringan itu kayak gini. Saling tumpang tindih. Jadi boleh jadi secara fisik dia berdekatan, tapi ternyata jaringannya beda. Satu nyambung ke Jepang, satu nyambung ke Amerika, satu nyambung ke Inggris, satu nyambung ke Italia gitu loh. Jadi belepet gitu. Pusing kan ngetrace-nya. Tapi syarat jaringan harus traceable, ya harus bisa di-trace. Siapa yang nge-trace kalau kayak gini gambarnya? Ya mesin lah. Kecuali kalau mau iseng silakan. Nggak ada kan? Nah, jadi inilah peta jaringan komputer yang sebenarnya benar-benar kayak jaringan kusut. Kalau disuruh nge-trace, give up gitu ya. Tapi dengan bantuan mesin, nge-trace dari misalkan komputer kita ke salah satu server di internet itu bisa. Asal jangan diblok aja untuk tracernya gitu loh. Oke. Nah, peta jaringan dunia itu terdiri dari millions of routes ya. Jadi ada jutaan rute. Jutaan rute dari source ke destination, dari sumber ke tujuan, dari komputer kita ke internet, ke server yang dicari, ke WA misalnya. Rutenya ada banyak. Putus sini bisa lewat sini ya. Lewat sini putus lagi bisa lewat sono gitu ya. Asal jangan di bagian back end kita yang putus gitu kan. Misalnya paketnya habis. Itu udah masalah udah kalau paketnya habis beli dulu gitu ya. Oke, kemudian ada billions devices, ada bermiliar-miliar perangkat. Ya, bayangkan aja, penduduk dunia sekarang berapa? Penduduk dunia itu sekitar 7-8 miliar gitu ya. Anggap 2 miliar yang melek internet. Dia punya HP bisa connect internet. Atau setidaknya 1 miliarnya punya HP, 1 miliar lagi koneksinya lewat komputer di kantor. Misalnya gitu kan. Atau lewat komputernya sendiri ya. Jadi mungkin di rumahnya pakai komputer,
pakai jaringan fix. Nah, itu kalau kita hitung, total perangkat yang terhubung ke internet itu bisa billions, bisa miliaran. Tapi, saktinya, dia bisa terhubung dalam detik, gitu ya. Oke, siapa yang WA-an sama mantan, taruhlah ini sama-sama online gitu ya. Read-nya itu nunggu 1 menit, ada nggak? Nggak ada kan? Kalau sama-sama online, mesti langsung read kan, gitu loh. Kalau langsung dibaca sih. Oke, jangan mantan deh. Kalau sama-sama online, bagusnya yang lagi proses gitu kan, lagi ta'aruf. Lagi ta'aruf, kirim pesan. Halo dek, besok abang datang sama keluarga ya. Langsung read, ya kan? Nggak nunggu menit kan, gitu loh. Kalau sama-sama online dan langsung dibaca. Atau yang nge-stream atau yang nonton streaming lewat YouTube. Nah, YouTube, kalau nonton YouTube sempet lag sampai ya nunggu muter-muter-muter ya, itu kan pasti jaringannya nggak reliable ya, ditinggalkan gitu kan. Contohnya operator X, wah nonton YouTube macet-macet, udah ganti deh pakai operator Y gitu atau ISP-Y gitu kan. Jaringan Y ini lebih lancar nih, ya udah pakai Y aja gitu loh. Karena apa? Karena dia connect in second ya, terhubung dalam waktu yang cepat. Contoh, siapa di sini yang mencari lewat Google, searching apa saja, itu keluarnya 1 menit, ada nggak? Nggak ada kan? Mesti keluarnya nanti tulisannya hasil atau result dalam sekian-sekian-sekian milidetik, gitu kan. Nah, kalau jaringannya kayak gini nih, bayangkan, kok bisa ya milidetik, gitu ya. Nah, itulah kemajuan teknologi saat ini, gitu kan. Oke? Jelas ya? Pokoknya nanti kalau misalkan Anda berminat mengikuti bahasan kita tentang jaringan, nanti ikutin terus seri bahasan jaringan komputer kita. Oke? Next. Nah, bahas sejarah jaringan. Ya, kayaknya kalau kita pengen tahu jaringan, tidak apa ya, jas merah. Jangan lupa sejarah. Jangan sekali-kali lupa sejarah. Bagaimana jaringan itu pertama dikembangkan, misalkan oleh ARPA ya, DARPA Defense Agency bla bla bla. Pokoknya jaringan pokoknya badan riset pertahanan Amerika yang giat di awal-awal dulu mengembangkan jaringan. Dan seterusnya. Ya, pokoknya baca aja nih, di sini nih linknya nih. Ya, ini saya tungguin deh. Ntar linknya ini coba nanti buka di description ya, di bawah. Bawah sini. Oke? Ini saya kayaknya sejarah nggak usah panjang-panjang deh. Ya, mulai dari pertama dikembangkan, kebutuhannya seperti apa, terus munculnya ARPANET, kemudian ada jaringan macam-macam, Novell Network, IBM, dan seterusnya, sampai jaringan berbasis Unix, kemudian jaringan berbasis TCP/IP ya, dan seterusnya. Oke, nanti silakan diikutin lewat sini. Ya, saya kasih linknya, jangan khawatir. Oke, challenge. Nah, tantangan nih buat Anda nih yang pengen tahu sejarah perkembangan jaringan. Coba buat timeline sejarah perkembangan jaringan komputer. Wah, jaringannya ketinggalan ya. Buat timeline sejarah perkembangan jaringan komputer dari situs di slide sebelumnya, slide yang tadi, yang ini. Ya, dari sini coba dibaca, kemudian coba buat kronologinya ya, timelinenya. Buat tampilan timelinenya seperti link berikut. Nah, ini kalau rapat DPR nih, ya, itu kan ada timelinenya mulai dari rapat, kemudian rapat kesekian, ada interupsi dan segala macam, nanti dicatat di berita acara, bisa diklik. Yuk, ini kebetulan dapat link tentang pembahasan UU UU Ciptaker ya, Omnibus Law, UU Cipta Kerja. Jadi mulai dari pemasukan judul dan sampai terakhir penetapan itu ada di sini. Kronologisnya. Jadi yang ditiru kronologisnya ya, kronologis tentang perkembangan sejarah jaringan komputer. Tampilannya bebas, dengan web boleh, ya kayak ini kan dalam bentuk web ya. Atau dengan PowerPoint boleh, nanti pakai animasi gitu ya. Oke, sip. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan bahas perangkat jaringan. Ya, tadi ini udah kita gambarkan kan ya. Ini adalah perangkat-perangkat yang kita sebut dengan network device ya, network. Ada ED-nya nih ya. Artinya apa?
perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan ya, atau dihubungkan dengan jaringan. Jadi kalau kata ED itu kata kerja yang pasif ya, dalam bahasa Inggris nih. Oke. Jadi pengetahuan bahasa Inggris nih buat anak-anak SMP ya. Network artinya jaringan. ED network ini artinya yang dijaringkan gitu ya. Jadi dia dikenai pekerjaan. Jadi kata kerjanya pasif. Device adalah perangkat. Jadi perangkat-perangkat yang dikenai jaringan atau dihubungkan dengan jaringan gitu ya. Network, net jaringan, work kerja, jaringan kerja gitu. Sehingga network beda sama net yang dipakai untuk menjala ikan gitu kan. Oke, lanjut. Paham lah ya? Kalau nggak paham kelewatan. Nah, jadi bagaimana kita bahas satu-satu ya. Tadi kita punya komputer nih, desktop. Oke. Bagaimana komputer desktop ini bisa terhubung dengan jaringan? Oke. Nah, syaratnya dia harus punya ini ya. Apa nih? NIC ya, Network Interface Card ya. Bisa bentuknya combo ya, ini combo ada dua koneksi, bisa pakai kabel UTP, bisa pakai kabel koaksial ya. Ada yang single ya, single interface hanya kabel UTP. Ada yang multi-port. Ya, ini biasanya dipakai kalau PC-nya dijadikan router nih ya, ada 4 port. Nanti di sini kita set IP-nya beda-beda gitu ya. Kemudian ada dengan koneksi serial misalkan ya, serial. Jadi nanti di sini kartu jaringannya bisa dihubungkan dengan koneksi serial kayak ke yang lain lah ya, ke perangkat modem. Kalau zaman dulu ada modem ADSL misalkan, ada modem komunikasi lewat jaringan telepon biasa gitu ya. Atau lewat USB ya. Jadi ini perangkat WiFi lewat USB atau modem WiFi lewat koneksi USB juga gitu ya. Jadi komputer harus punya perangkat jaringan. Terus kalau desktop komputer zaman now ya, bukan zaman now sih, mulai dari tahun 2000-an sudah punya biasanya. Biasanya di mainboardnya sudah tersedia jaringan, jadi nggak perlu lagi kartu ini. Tapi tetap kita harus cek. Kalau komputernya nggak ada, harus kita pasang kartu jaringan. Kalau kita mau pakai jaringan kabel. Kalau pakai jaringan wireless ya punya WiFi, ya WiFi interface. Biasanya bentuknya dongle kayak gini ya, balai gitu ya. Oke. Nah ini gambar-gambarnya kayak ini nih. Di mana dipasang? Di mainboard, di PCI port, oke, PCI di PCI port. Nah ini gambarnya desktop. Ini komputer desktop ya. Bisa ditambahkan kartu jaringan ya, atau ada jaringan FO-nya ini ya, ini gambar FO yang kecil ini, atau kita pasang jaringan WiFi ya. Jadi kartu ini dipasangkan di sini nih, port PCI ini yang putih ya. Nah ini gambar mainboard. Ini port PCI, ini port RAM ya, ada 4 slot. Ini CPU-nya, ini VGA yang hitam biasanya. Kemudian di sini nih, nah ini biasanya adalah jaringan nih, yang gede ini ya. Jadi UTP-nya udah tersedia nih, port UTP-nya udah tersedia. Kemudian ini ada port untuk USB, ada 4 ya. Ini port serial, ini port paralel yang lebar. Kemudian ini adalah koneksi untuk mouse dan keyboard. Oke. Nah, ini biasanya di sini sudah tersedia. Jadi kalau dia tidak tersedia atau mau PC ini dijadikan router, nanti router kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalau dia mau dipasang router, tidak cukup hanya satu interface ya, atau satu antarmuka untuk jaringan, butuh tambahan ya, minimal 2. Oke. Jadi untuk desktop komputer itu bisa ditambahkan kartu jaringan WiFi atau kartu jaringan gigabit atau kartu jaringan fiber optik ya. Jadi bisa ya, gigabit fiber optik. Ya kalau yang bawaan ini biasanya sih kecepatannya 100 ya. Kalau fiber optik kan kecepatannya bisa 1000 Mbps atau 1 Gbps. Makanya disebut di sini gigabit ya. B-nya kecil, Gbps, gigabit per second. Nah, satuan-satuan ini kapan kita pelajari? Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Oke? Ini dulu deh. Ya, kita kenal dulu perangkatnya. Next. Nah, laptop. Nah, apa nih syarat laptop biar terkoneksi dengan internet? Yang pertama, ya, ada tombol kayak gini di komputernya, ya di laptopnya. Tombol jaringan WiFi. Berarti komputer ini bisa terkoneksi dengan WiFi. Atau untuk komputer-komputer zaman agak tua, bukan agak tua ya, zaman agak beberapa tahun belakangan, ya. Karena kan komputer makin lama makin tipis ya. Semakin tipis, port
port untuk UTP itu udah nggak ini lagi dipasang di pinggiran sini gitu ya. Jadi semakin lama komputer semakin tipis sehingga dia tidak lagi menyediakan interface untuk jaringan kabel, sehingga kita banyak menemui komputer hanya tersedia jaringan wireless ya untuk laptop. Atau kalau kebetulan laptopnya tidak ada Wi-Fi-nya, laptop zaman agak lama, zaman dulu gitu ya, adanya cuman koneksi UTP justru, jadi Wi-Fi dia nggak punya. Kita pakai ini. Saya ingat tahun 2000-an, ya awal-awal 2000 itu komputer belum ada Wi-Fi, jadi kalau mau koneksi Wi-Fi pakai tambahan card kayak gini ya. Namanya PCMCIe. Zaman dulu masih PCMCIe ya. Jadi ini istilahnya PCMCIe. Panjangnya apa? Nanti browsing saja di internet. Saya juga udah lupa tuh, karena udah lama banget ya, tahun 2000, 2020, udah hampir 20 tahun ya. Jadi untuk jaringan laptop zaman dulu itu pakai card PCMCIe ya. Kemudian makin ke sini itu makin simple karena adanya USB ya, Universal Serial Bus. Kita bisa pakai koneksi USB seperti ini untuk koneksi Wi-Fi. Atau ini lebih kecil lagi nih ya, Wi-Fi-nya. Yang penting standarnya 802.11 ya, bisa A, B, G, N gitu ya. Apa ini standarnya? Nanti insya Allah kita bahas di selanjutnya. Atau ini kalau koneksi ke jaringan Wi-Fi ya, untuk jaringan kantor. Kalau kita pakai modem sendiri nih ya, nih pakai modem sendiri ya, kita bisa koneksi lewat jaringan ini gambar yang di tengah-tengah ini kayaknya ininya nggak hidup nih. Komputernya agak pointer option, laser pointer. Kenapa dia diam di sini? Ya, ini adalah modem untuk GSM, misalnya GSM modem ya, atau CDMA modem juga bisa, atau WMAX modem juga bisa ya. Ya. Jadi di sini kita pakai kartu telekomunikasi ya, bisa sebut saja mereknya ya, kartu Telkomsel, kartu Indosat, kartu Axis dan seterusnya ya, Pro Excel dan seterusnya. Jadi kita bisa pakai modem ini. Cuman untuk beberapa operator itu modemnya kayaknya beberapa di lock ya, dikunci. Nggak sembarangan kartu bisa masuk, cuman kartu yang bandel sama perusahaan yang bikin ini perangkat ini, gitu. Oke. Ya, jadi ini adalah GSM modem. Oke. Nah, kalau tadi kita bahas device-device yang dikoneksikan ke jaringan. Ya, yang paling penting adalah komputer dan laptop. Kalau HP atau smartphone kan nggak perlu lagi ya. Nah, smartphone defaultnya udah koneksi ke jaringan lewat jaringan GSM atau CDMA-nya gitu kan. Oke. Sekarang kita bahas tentang wireless ya. Jadi ini bahasa Inggrisnya mudah semua ini ya. Wire artinya kabel, less artinya kurang atau tidak pakai ya. Jadi wireless artinya jaringan yang tidak pakai kabel gitu ya. Jaringan tanpa kabel. Nah, contohnya perangkat-perangkat wireless ya, kita butuhkan apa? Wi-Fi modem, tadi udah dibahas ya. Kemudian ada WiMAX ya, ada WAP wireless access point ya. Ada wireless router ya, ada untuk koneksi lewat tethering lewat HP, smartphone. Ada lewat Bluetooth. Nah, nih, kita bahas satu-satu nih. Pertama, Wi-Fi ya. Wi-Fi itu standarnya 802.11 ya, bisa A, B, G, N gitu ya. Nah, ini frekuensinya nih, ada 900 MHz, ada 2,4, 3,6, 5,9, 5 GHz. 5,9-nya kenapa dua kali nih ya? Kemudian ada 60 GHz. Yang populer, yang banyak dipakai untuk Wi-Fi itu adalah frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Yang 2,4 ini adalah koneksi langsung ke kita, ke end user. Sedangkan yang 5 GHz biasanya untuk koneksi yang jauh untuk backbone wireless. Yang jauh ya, point to point-nya jauh gitu ya. Untuk bridge misalkan dari kantor pusat ke kantor cabang, tinggal pasang antena tinggi, nanti nembak sama-sama pakai kuali gitu ya. Pakai yang mirip kuali gitu, bisa nembak. Oke, nah itulah disebut dengan standar Wi-Fi. Ya, perangkatnya, ya perangkat Wi-Fi-nya, akses point-nya, itu mulai dari yang antenanya 3, kemudian ada antenanya 2, ada yang antenanya 1, dan ada yang nggak pakai antena. Kalau kalian pengen tahu nih, bentuk-bentuk atau pengen tahu di suatu gedung perkantoran sudah ada jaringan Wi-Fi-nya atau tidak, pertama cek dari HP, dapat sinyal nggak? Kalau dapat, berarti ada. Kalau misalkan lagi nggak bawa HP, lihat aja tuh di langit-langit gedung, ya, di langit-langit ruangan. Jadi dia biasanya ditaruhnya di langit-langit. Jadi kalau ada, berarti
jaringan WiFi-nya tersedia. Yang suka ngopi-ngopi, nah suka ngopi-ngopi ya, kalau nggak ngopi kayaknya kurang hidupnya gitu ya. Dia tiap malam pergi ke kafe, ngopi di sana, ada dapat WiFi gitu ya. Nah, berarti si coffee shop-nya memasang salah satu perangkat ini gitu kan. Oke, next. Wah, ngos-ngosan juga nih. Kemudian ada ini ya, modem GSM gitu ya, GSM modem ya. Ini ada Bolt. Bolt itu jaringannya pakai CDMA ya, CDMA. Kalau nggak salah saya ini Bolt ini kan terusannya Asia ya. Kalau nggak salah ya, tapi nanti browsing lagi dah. Ini ada jaringan HiNet misalkan yang zaman sekarang, zaman now ya. Sebut merek aja deh, nggak apa-apa lah. Nanti orang HiNet tolong ya, udah di endorse nih. Wah, endorse. Saya pakai HiNet tapi nggak saya pakai akhirnya. Lebih enak pakai HP sih. Repot banyak-banyak grentelan. Kemudian eh, nih ya, ini ya kayak tadi ya. Kalau kita punya akses jaringan GSM, ya GSM ini ya, GSM pertama sekali perkembangan GSM dulu tahun 2000-an itu pakai 2,5G ya. Itu jaringannya pakai GPRS ya. GPRS itu kalau nggak salah dari 99 udah ada kali ya kayaknya. Ya, ini lumayan nih. Saat itu tuh jadi primadona untuk akses ini yang bisa mobile bergerak. Tapi lambat ya. Tapi kalau zaman dulu sih cepet itu hitungannya ya. Ordernya kecepatan 124 kbps, bayangkan ya. Zaman sekarang 124 kbps bisa ngapain ya. Nah, tapi zaman dulu itu cepet itu. Ya, koneksinya GPRS ya. Kemudian ada 3G ya. Ya, teknologinya bisa UMTS ya, sebenarnya UMTS. Ada HSDPA, HSUPA, ya HSPA lah ya. Itu udah mulai masuk 4G ya. 4G ya. 4G pakai HSDPA, HSUPA ya. Downlinknya HSDPA, HSUPA untuk uplinknya. Gabungannya ya HSPA disebutnya, High Speed Uplink HSUPA. PA-nya apa ya? Lupa saya, atau akses kalau nggak salah ya. High Speed, blablabla ya, itu nanti ini ya, cek lagi. Kalau yang 4G itu pakai LTE ya. LTE itu panjangnya apa ya? Ini juga nanti aja deh dibahasnya ya. Insya Allah nanti di pembahasan protokol lah kita bahas nih sedikit. Ya. Nah, di LTE ini kalau tidak salah ini pakai Wide CDMA ya. Dia udah mau joinan itu sama CDMA ya. Teknologinya udah pakai Wide CDMA. Tapi aslinya Wide CDMA itu ya CDMA gitu, punyanya CDMA. Apa bedanya GSM sama CDMA? Kalau GSM ya yang dari zaman dulu dan sampai sekarang pun ya, GSM itu butuh banyak BTS untuk satu area kota misalnya gitu. Sedangkan CDMA dia bisa lebih sedikit karena teknologinya itu dia pakai Code Division Multiple Access itu ya, CDMA panjangnya. Kalau GSM kan Global System for Mobile Communication gitu kan, kalau nggak salah ya, GSM. Nah, CDMA ini butuh lebih sedikit BTS ya, sehingga lebih efisien lah dari segi operatornya. Nah, CDMA kelemahannya apa? Dia banyakkan tidak bisa roaming ya, hanya di satu area perkotaan. Tapi sejak tahun 2000 berapa gitu ya, lupa, 2003 atau 2000 berapa gitu. CDMA itu di beberapa tempat sudah bisa roaming ya, atau sudah bisa pindah area. Misalkan dari Jakarta pindah ke Bandung gitu kan. Jadi zaman dulu itu ada CDMA namanya yang bisa roaming itu Smart Friend, bukan Smart Friend ya, waktu itu belum Smart, masih Friend aja. Ya, jadi sejarahnya dulu operator Smart Friend itu dia cuma punya Friend saja ya, Friend. Itu jaringannya CDMA. Itu beda sama GSM. Harganya murah. Ya, nelpon HP itu dulu kan 1 menit itu kalau nggak salah Rp2.000 ya. Pakai telepon GSM. Tapi dengan CDMA, 1 menit itu bisa seharga telepon lokal fix line. Kalau nggak salah itu dulu 1 menit itu Rp300 apa ya. Jadi karena dia murah, jadi dia lumayan untuk membantu mahasiswa nih. Banyak juga yang pakai CDMA ya, yang kurang-kurang dana gitu ya. Ya, termasuk saya juga dulu pakai CDMA. Nah, CDMA ini juga bisa mengakses internet. Yang 2G-nya namanya apa ya dulu ya? CDMA, lupa saya istilahnya. Kemudian yang 3G-nya ya, itu mereka mengeluarkan CDMA 1000 satu kali versi 1X atau 2X gitu kan. CDMA 1000, CDMA 2000 apa? Lupa terus nih.
Ya, kemudian yang 3G-nya sebetulnya teknologinya WCDMA tapi dia udah mulai gabung sama GSM LTE ini. Makanya kalau kita lihat ya smartphone itu sekarang udah pakai GSM, udah jadi GSM ya. Karena teknologinya ya kayak ini convert convert apa? Bertemu gitu. Jadi 4G-nya GSM itu sama operasinya udah menggunakan teknologi WCDMA. Ya, sedangkan yang 3G-nya CDMA itu masih pakai CDMA 2000 versi 1X atau 2X gitulah. Tetap lebih murah sih dari GSM sebetulnya dari segi biaya. Karena infrastrukturnya tadi ya, dia butuh sedikit BTS dibanding GSM. Oke. Kemudian yang terakhir ada WiMAX nih ya. WiMAX ini agak berbeda dari CDMA. Ya. Dia dikembangkan dari Wi-Fi sebetulnya. Ya, standarnya 802.16. Kalau Wi-Fi itu 802.11. Sedangkan GSM dan CDMA ini originnya atau aslinya itu jaringan telekomunikasi gitu. Beda ya. Kalau Wi-Fi dan WiMAX memang jaringan komputer. Ya, jadi beda. Jadi ada jaringan komputer dan ada jaringan telekomunikasi. Tapi istilah zaman now ya. Jadi kalau kata bahasa Indonesia itu namanya makna atau penyempitan makna. Jadi kalau orang ngomong jaringan pasti maksudnya jaringan komputer. Padahal banyak kan, jaringan jalan, jaringan kereta api, jaringan penjualan gitu ya, jaringan marketing, itu kan jaringan juga sebetulnya. Tapi kalau orang ngomong jaringan itu pemikirannya, asumsinya langsung ke jaringan komputer gitu loh. Ya, termasuk ini juga jaringan telekomunikasi ya. Jadi di sini koneksi internet bisa lewat jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi ya. Terus balik lagi ke WiMAX ya. WiMAX itu aslinya adalah jaringan komputer. Extend, aduh N-nya kurang nih ya, tipe. Ini adalah perkembangan dari Wi-Fi, dari teknologi yang Wi-Fi ini ya. WiMAX itu cakupannya bisa lebih luas dari Wi-Fi. Kalau Wi-Fi ini ya cakupannya lebih pendek lah ya. Kalau yang standar 2,4 GHz paling 300 meter. Yang 5 GHz paling berapa? 800 meter sampai 5 kilo kalau nggak salah. Yang penting ini aja, pantulan sinyalnya. Nah kalau WiMAX itu bisa lebih jauh lagi ya. Bisa sampai belasan kilometer ya. Dari central pointnya WiMAX, dari pemancarnya WiMAX. Nah, di Indonesia kenapa tidak berkembang? Ini kembali kepada masalah regulasi ya. Karena WiMAX ini termasuk murah gitu ya. Kalau dia dikembangkan di Indonesia, mungkin bisa menggerus pasar koneksi internet GSM dan CDMA. Makanya WiMAX di Indonesia kurang berkembang. Tapi kalau di luar negeri, seperti di Jepang itu sangat lumayan berkembang ya. Walaupun pengguna GSM-nya banyak, tapi WiMAX tetap ada pasarnya, tetap bisa hidup. Ya, banyak mahasiswa yang pakai modem WiMAX untuk akses internet karena bisa dibawa-bawa, termasuk saya. Oke, lanjut. Kemudian, nah kita bahas nih ya, tethering ya tadi, tethering. Jadi tadi bahas teknologinya, sekarang bahas tetheringnya. Nah, dari jaringan telekomunikasi ya, misalkan pakai smartphone. Smartphone itu menjadi router yang bisa men-share akses internet kepada perangkat-perangkat yang lain. Bisa dari tablet, dari laptop, dari smartphone yang lain, ya, dari iPad, gitu ya. Jadi dia bisa nge-share koneksinya lewat tethering. Tethering ini konsepnya mirip Wi-Fi, ya. Jadi dia pakai standar Wi-Fi di sini ya. Jadi mirip sama ini gambarnya juga access point kan, gitu ya. Jadi dia mirip kayak itu. Oke, nanti klien di sini dikasih akses internet diberi IP masing-masing gitu ya. Mungkin di dalamnya ada translation network address translation. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, yang tidak kalah menariknya adalah koneksi dengan Bluetooth. Jadi selain dengan perangkat-perangkat ini, ya, sharing internet juga bisa dengan Bluetooth. Misalkan smartphone yang satu, ya, dia langganan paket ya, beli paket internetan 100 giga sebulan misalnya. Nah, ini di-share ke anaknya misalkan ya, ini bapaknya atau ke ya namanya orang tua kan, sekarang zaman PSBB, zaman belajar di rumah gitu ya. Anak-anak kan mau akses internet harus daripada dibeliin paket, nanti dia ngebrowse macam-macam, sudah kita kasih akses lewat Bluetooth misalnya. Cuman kelemahannya Bluetooth ini cuma bisa satu koneksi ya, satu concurrent koneksi, nggak bisa banyak-banyak. Jadi kalau kita hidupkan koneksi ini internet lewat Bluetooth, sedangkan kita lagi dengerin pakai headset yang wireless tadi, misalkan ada gambar sebelumnya kan,
Nah, itu koneksi wirelessnya putus ya, wireless headsetnya putus ya. Jadi Bluetooth headset yang buat kuping ya, halo nyanyi 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 apa gitu ya. Nah, itu terputus karena koneksinya digantikan oleh komputer atau perangkat yang numpang akses internet ke sini. Terus apa harus HP juga yang numpang lewat sini misalnya? Oh tidak, selagi dia punya Bluetooth, perangkat lain bisa. Misalnya komputer, ya, laptop kan biasanya ada Bluetooth-nya kan. Nah, laptop yang ada Bluetooth-nya bisa numpang internet lewat sini. Nah, apa bedanya kalau kita pakai tethering? Ya, bedanya cuma dua. Pertama, speed. Kalau tethering itu speednya speed WiFi, standarnya ini. Ya, 802.11. Tapi kalau Bluetooth itu standarnya masih kbps ya, lambat, lambat banget. Dan juga cuma bisa satu koneksi. Jadi yang kedua bedanya adalah kalau tethering itu bisa banyak koneksi. Kalau Bluetooth itu hanya bisa satu koneksi. Nah, HP saya tuh mulai zaman PSBB, anak-anak belajar di rumah, akses ke materi lewat internet, HP saya itu udah dipakai untuk tethering anak-anak untuk akses koneksi internet. Akhirnya apa? Itu baterainya kira-kira 3 bulan, 4 bulan kemarin langsung ngedrop tinggal 2%, 3% gitu. Baru dicas udah 100% gitu, dicabut, dipakai, bentar langsung habis lagi gitu. Ya, itu konsekuensinya sih itu ya. Kalau HP jadi access point, ya risikonya baterainya cepat ngedrop. Oke, oke? Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Jadi bagi adik-adik SMP, SMA yang pengen tanya, misalnya, Om, gimana caranya supaya saya koneksi internet lewat HP Mama gitu kan? Gimana caranya gitu misalnya. Atau, Om, sekarang itu kalau mau sekolah online susah nih, nggak ngerti cara menghubungkannya. Akhirnya pinjam HP Mama terus gitu. Sedangkan saya nggak dikasih paket sendiri. Gimana caranya untuk sharing? Nah, boleh tulis di sini. Nanti dikasih tahu. Insya Allah. Oke ya, selesai ya. Next. Nah, kalau tadi jaringan wireless, sekarang jaringan wired. Wired. Ada ED-nya. Jadi, wire tambah ED. Wired. Artinya apa? Jaringan yang dihubungkan dengan kabel. Aduh, ini banyak tipu nih. Ini kurang N ya, jaringan kabel. Nah, perangkat-perangkat jaringan kabel nih, yang menghubungkan antara satu komputer dan komputer lain pakai jaringan kabel. Ya, kita nggak bicara lagi antara satu HP dengan HP lain ya, karena HP nggak ada kabelnya gitu ya. Nah, antara komputer dengan komputer itu pakai yang namanya switch atau hub gitu ya. Nah, ini bentuknya nih, mulai dari yang portnya sedikit sampai portnya banyak sampai super banyak gitu ya. Nah, koneksinya pakai apa? Kalau yang kayak gini barangnya, ini namanya UTP ya, koneksi UTP. Ini nih, port UTP-nya. Jadi kabelnya bentuknya kayak gini, ini portnya seperti ini ya. Kalau mungkin ada yang nggak pernah lihat, mungkin nanti kalau misalkan udah masuk sekolah lagi, pergi main-main ke lab komputer masing-masing di sekolah. Nanti lihat, komputer di lab itu koneksinya lewat kabel ini ya. Nanti cek di belakang CPU-nya itu kabelnya seperti ini. Oke. Kemudian perangkat yang lain adalah ini ya. Ini zaman dulu nih. Zaman dulu yang masih konektornya pakai BNC namanya. Jadi kalau ini kabel UTP ya, ini wired network ya. Networking device. Nah, kalau tadi network device ya pakai ED. Nah, sekarang saya tulis di sini networking device atau perangkat yang menjaringkan. Ing itu membentuk kata kerja aktif ya. Kalau tadi kan kata kerja pasif ya, networked device pakai ed. Sekarang networking device ada ing-nya, jadi kata kerja aktif dia. Adalah perangkat-perangkat yang menjaringkan atau yang menghubungkan perangkat lain ke dalam jaringan gitu loh. Oke. Nah, jadi networking device ini dihubungkan dengan kabel-kabel ini ya. Ada UTP, ada BNC, ada kabel fiber optik ya. BNC atau koaksial ya. Istilahnya koaksial atau kabel BNC. C-nya ini koaksial. BN-nya nggak tahu lah panjangnya, nanti cek aja di internet. Oke. Nah, kalau switch zaman dulu ya, itu ada pilihan konektor BNC-nya nih, kayak gini konektornya. Terus di sini adalah kabelnya. Ujung konektornya kayak gini. Ya, kalau ini male atau female-nya yang mana ya? Ini male kayaknya ya. Ini female ya. Nanti tinggal colokin ke sini gitu. Nanti ujung satunya colokin ke komputer. Yang mana? Komputer yang punya interface seperti ini.
ya. Mana dia? Satu lagi. Nah, ini. Jadi kartu jaringannya harus ada port BNC-nya, baru bisa. Ya. Kalau enggak ya nggak bisa, gitu. Oke, paham ya? Nah, tadi, terus satu lagi koneksi adalah dengan FO. Aus, kelewatan. Nih, ya, lewat FO atau fiber optic. Nah, switch-nya kayak gini nih gambarnya, ya. Ini nampak dari, ini kebetulan fotonya tinggi ya, raknya tinggi posisinya, jadi foto dari bawah gitu. Jadi kabelnya biasanya warnanya oranye atau kuning ya, orange. Portnya kayak gini nih, ya. Ini adalah konektor fiber optic. Nah, untuk backbone-nya atau jaringan tulang punggung ya, jaringan utama ya, yang menghubungkan antara satu satu apa istilahnya? Satu gedung sama gedung lain misalkan. Nah, ya itu namanya jaringan backbone. Kalau untuk jaringan koaksial, ini jaringan UTP dulu ya. Kalau kabelnya UTP ya, kadang-kadang kalau satu gedung itu nggak perlu-perlu amat kita tarik fiber pakai kabel UTP aja, tapi kategori 6 yang sudah kecepatannya 1 gigabit. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kabel UTP 1 gigabit itu di tengah-tengahnya itu kayak ada ladder, apa istilahnya? Ladder. Kayak ada core yang memisahkan antara pilihan kabel-kabel. Jadi kabel UTP itu terdiri dari 8 kabel, ya. Terdiri dari kabel yang berpasangan, twisted kayak gini, bersilangan. Jadi dia berpilihan gitu, twisted. Makanya disebut UTP, ya. T-nya itu twisted atau berpilin. Ya, twist itu kan artinya berpilin gitu ya. Nah, jadi karena dia 8 berpilin, 2 berarti ada 4 pasang. Kemudian di antara 4 pasang itu nanti ada yang di tengah-tengahnya, di core di tengah-tengahnya itu ada plastik yang bentuknya kayak tanda plus gitulah ya. Plus. Ya. Nah, nanti di masing-masing ini lewat satu pilin atau satu pasang kabel. Ya, biar tidak interferensi ya, karena nanti masing-masing ada TX-RX-nya di situ. Atau transmit dan receive. Jadi biar nggak interferensi, kecepatannya bisa full 1 gigabit, makanya ada pemisahnya. Oke, selanjutnya nih, kabel kuning ya. Ini kalau di ITB zaman dulu tahun 95 9 sampai 2000 berapa gitu ya, 2003, 2004 kayaknya masih ada deh. Backbone-nya jaringan kampus di ITB itu pakai kabel kuning istilahnya. Kabel kuning itu kabel BNC. Ya ini, yang ini ya. Nanti dia bentuknya koaksial, tapi lebih tebal ya. Makanya disebut thick koaksial atau tebal. Thick itu hasil tebal ya. THICK. Thick koaksial. Kalau ini thin koaksial. Koaksial yang tipis. Kalau ini thick koaksial, koaksial yang tebal. Nah, ngomong-ngomong tebal tipis, sukanya apa? Ayo, yang tebal apa yang tipis? Apa coba? Oke, lanjut. Nah, kemudian di jaringan FO, ya, jadi kalau misalkan antar gedung itu kita pakai backbone-nya fiber optik, pasti kecepatannya lebih tinggi kan? Cahaya, gitu kan? Kecepatan cahaya kan cepet ya, 3 kali 10⁸ meter per detik. Cepet banget kan? Nah, kecepatan cahaya, jadi jaringannya cepet banget. Nah, backbone-nya kayak gini nih. Ya. Jadi satu kabel itu, ya, satu kabel backbone itu, ya, satu core-nya itu isinya banyak nih gini. Ya, ada banyak. Macam-macam nih, ada yang sekian apa istilahnya? Sekian pair bukan pair ya. Sekian core ya, ada istilahnya apa istilahnya? Ya, pokoknya dia rata-rata tuh multimode sih ya kalau untuk ini. Ya, istilahnya itu nanti kita bahas lah insyaallah ya di pertemuan selanjutnya ya. Ini kan pengantar dulu. Oke, oke. Oke, oke aja lah. Ini waktu kita terbatas soalnya. Next. Nah, perangkat jaringan yang lain. Nah, ini mau cerita sedikit nih ya. Ada yang namanya satelit internet communication ya. Pasti butuh satelit, pasti butuh antena terestrial. Jadi yang di bumi itu namanya antena terestrial ya, parabol. Bukan parabol TV lain ya, ini parabol untuk jaringan data. Ya, setidaknya seginilah modelnya. Kemudian jaringannya bisa masuk ke komputer ya. Dengan modem tentu saja ya, modem communication stream modem untuk jaringan satelit. Atau lewat perangkat ya, ini adalah Android satelit ya, handphone Android yang bisa akses langsung ke satelit. Jadi dia tidak pakai ginian, ya, tidak pakai jaringan antena terestrial, tapi langsung. Jadi kalau antena terestrial ini nanti langsung ke jaringan kantor ya. Kalau kita mau bangun LAN di dalam kantor, dalam gedung, ya butuh ini untuk nembak ke internetnya, ke satelitnya. Tapi kalau kita pakai ini, ya kita tidak perlu antena lagi.
Karena ini antenanya udah gede banget ini ya. HP Androidnya ini tebel lagi nih. Ya, jadi perangkat satelit itu memang kayak gitu ya, masih tebal-tebal. Oke. Nah, ini bisa alternatif untuk koneksi. Kapan dipakai? Misalkan di hutan yang belum ada infrastruktur jaringannya, ya, bisa pakai ini. Ini bisa mobile. Nanti kalau kita pasang pakai bikin LAN di tengah hutan, misalnya ada camp, ya, misalkan nih perusahaan minyak nih di tengah-tengah hutan, dia nggak bisa ngandalin infrastruktur jaringan, mesti bangun sendiri. Lewat mana? Lewat satelit, gitu. Ya, jadi untuk kayak gitu, atau di disaster area, ya, area yang baru misalkan kena gempa, perangkat jaringan listrik dan lain-lainnya kolaps semua gitu kan. Nah, bisa dibangun jaringan sementara dengan mengandalkan koneksi lewat satelit. Ya. Jadi kalau nanti mau dibuat LAN, berarti butuh antena terestrial, parabol seperti ini. Tapi kalau single usernya bisa langsung pakai handphone satelit atau smartphone satelit seperti ini. Oke, next. Yang lain. Pakai amateur radio communication ya, komunikasi radio amatir ya. Jadi ini dengan menggunakan radio paket istilahnya. Nah, ini antenanya nih ya. Jadi ini nanti ada semacam receivernya atau transmitternya, di situ ada antena Yagi, pakai antena TV gitu loh mirip ya. Nah, perangkat-perangkatnya pakai ini, radio break-break gitu ya, break-break-break. Nah, ini kan bisa dibawa-bawa nih, bisa mobile. Jadi kalau pernah nonton film-film perang gitu kan, nah itu ya ada satu tentara yang khusus manggul radio tugasnya. Nggak megang senjata tapi megang radio. Itu fungsinya untuk komunikasi. Oke, jelas ya. Nah, ini apa bisa? Bisa ya. Jadi dengan radio komunikasi radio amatir ini bisa untuk akses internet. Tapi kecepatannya memang rendah ya karena dia masih pakai gelombang radio ya. Gelombang radio itu kan ordernya masih kilohertz gitu kalau nggak salah ya. Nah, sehingga jaraknya juga pendek, kemudian kecepatan juga rendah. Oke? Nah, kemudian apa lagi? Di ITB dulu nih berkembang nih ya, awal-awal internet berkembang itu anak-anak ARC, Amateur Radio Club ya. ARC juga nih singkatannya nih, ARC. Tapi C-nya club gitu ya. Amateur Radio Club itu ngembangin akses internet lewat jaringan radio paket. Oke ya. Kalau mau tahu silakan tanya dedengkotnya anak ARC lah ya, Pak Adnan Basalamah dan Afan Basalamah kalau nggak salah dulu nih anak-anak ARC ini. Ya dari ITB, cari aja di FB-nya ada tuh. Oke ya. Mas Afan, Mas Adnan, Anda saya mention loh. Tolong ya di di FB-nya tolong di endorse supaya channel saya di subscribe. Alah, apa coba? Oke, next. Nah, kita bahas selanjutnya. Sekarang kita tinjau jaringan dari area atau ukuran areanya. Ya. Ada yang namanya PAN, ya, Personal Area Network, atau di antara dua orang ya, point to point atau peer to peer istilahnya. Contohnya apa? Dua laptop nih saling terhubung, ingin sharing data, ya, ingin kirim file dan seterusnya. Ya pakai jaringan peer to peer, misalkan pakai kabel koaksial atau kalau laptop yang zaman dulu kan pakai kabel UTP yang dikoneksikan lewat cross gitu ya. Apa itu cross? Misalnya nanti kita bahas. Makanya ikuti terus nih kuliah ini ya, jangan bosan. Nah, ini kita bisa kategorisasikan sebagai PAN, ya. Bukan partai ya ini. Ini namanya, bukan namanya, ini kepanjangannya adalah Personal Area Network, ya, PAN, Personal Area Network, atau network atau jaringan area pribadi, gitu ya. Personal itu kan pribadi. Oke, perangkatnya apa saja nih, PAN? Contoh, saya punya HP. HP saya tethering, HP-nya koneksi GSM ya, untuk akses internet. HP-nya saya tethering, kemudian laptop saya ini, yang saya pakai untuk upload video ini nanti ke YouTube, nah, itu terkoneksi lewat HP. Sehingga antara HP dan laptop tadi, itu disebut dengan jaringan PAN. Oke. Kemudian sambil main HP misalkan, saya pakai tadi, ya, apa tuh? Headphone yang wireless pakai Bluetooth. Ya. Koneksi Bluetooth antara headphone dengan HP itu juga disebut PAN. Apalagi contohnya? Lagi nyetir mobil nih, la 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 la. Misalkan ada channel prank-prankan ya. Ini kayak kita ngikutin juga nih channel prank-prankan supir taksi online ya. Nah, di taksi online-nya supaya suaranya bagus pas lagu-lagu fals gitu ya. Ya.
Ya, ku pejamkan mata ini, ayo 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 teh teh ayo, uksi uksi ikut saya nyanyi, pakai falset falset itu. Apa coba? Ya, jadi misalkan nih, kita lagi nyetir. Jadi kalau kita nyetel lagu dari HP itu kan suaranya kagak bagus kan. Suaranya nggak bagus kalau kita mau nyanyi di mobil akhirnya musiknya jadi ya kayak suara HP gitulah nggak apa istilahnya fidelity-nya kurang gitu kan. Kurang apa ya? Kurang jernih gitu ya. Nah, kita bisa manfaatkan audionya si mobil. Jadi di mobilnya HP kita dikoneksikan lewat Bluetooth dengan sistem audionya mobil. Sehingga lagu yang diputar di HP itu dimainkan oleh audionya mobil lewat koneksi Bluetooth ya. Nah, itu juga disebut dengan PAN ya, Personal Area Network ya. Kapan mana gambarnya itu yang tadi saya sorot ya di dashboard ada itu tadi layar layar TV kayak layar TV ya, display panel di situ atau Bluetooth-nya gitu kan. Atau yang di bawah itu juga udah support lah ya. Pokoknya mobil-mobil tahun terakhir tahun 2013 ke atas kayaknya udah ada itu sistem Bluetooth untuk audio mobilnya. Oke ya, paham ya? Pokoknya PAN itu koneksi pribadi kita lah. Perangkat-perangkat gadget-gadget yang terhubung lewat satu jaringan. Ya, atau dua orang itu masih bisa kita kategorikan ke dalam PAN. Kemudian agak gedean dikit. Nah, Family Net. Nah, ini saya bikin aja nih istilah nih FamNet ya, Family Net. Jadi kalau di rumah misalkan langganan pakai modem kabel ya, modem TV kabel. Itu kan koneksinya dedicated ya. Koneksi dedicated ke salah satu provider ya sebut aja namanya apa ya? Netflix itu ini bukan? TV kabel bukan? Ya kayak kayak gitulah ya. Atau apa ya? Kalau Telkom itu apa ya? Eh, lupa saya namanya. Ya kayak gitulah ya, langganan TV kabel ke Telkom. Kemudian di rumah, modemnya itu nanti dihubungkan ke switch atau hub, terus nanti masuk ke komputer ya. Nanti ada modem WiFi-nya juga, misalkan ada WiFi-nya juga, bisa kita akses dari HP untuk buka internet. Nah, itu kita bisa sebut dengan FAM ya, Family Net. Nah, jaringan yang terbentuk di rumah itu namanya LAN ya, Local Area Network. Ya, walaupun dia cuma satu konsentrator ya, satu hub di tengah yang disebarkan ke komputer anak untuk ini belajar online, untuk kita sendiri ya nonton YouTube ya atau nonton prank ya atau kita mau TikTokan gitu kan. Nah, gitu dan seterusnya. Nah, jadi ya gitu deh. Pokoknya itu family net lah. Jaringan yang dibangun di rumah tangga. Oke, kita sebutnya kategorinya LAN, Local Area Network, atau work group ya, jaringan kerja yang disebut dengan work group. Jadi kalau kita buka di komputer Windows itu kan ada istilahnya network work group ya, work group. Nah, jaringan yang terbentuk antara jaringan lokal. Ya, komputer-komputer di jaringan lokal itu disebut satu work group bersama. Atau istilah lainnya ada SOHO ya. Small office, home office ya. Kalau ada Anda nanti mendengar istilah SOHO, jaringan SOHO itu maksudnya adalah jaringan LAN ya. Small office, home office atau jaringan kantor kecil dan jaringan rumah gitu ya. Home office atau jaringan keluarga gitulah. Oke ya, oke deh. Terus ada lagi yang agak gede kita sebut campus network ya. Jadi gabungan antara beberapa LAN itu disebut jaringan campus ya. Ukurannya sih masih kategorinya bisa LAN, bisa MAN ya, tergantung bisa WAN juga ya, jaringan campus ini ya. Di jaringan campus ini artinya gini, dia terbatas sama satu institusi. Ya, contohnya kampus Stanford, wah kejauhan. Kampus lokal aja deh, kampus UIN, ya, atau kampus yang lain, kampus ITB misalnya, kampus UI gitu ya, atau kampus UIN Suska Pekanbaru. Nah, ini kita sebut jaringan campus. Ya, areanya bisa berbentuk satu area saja, ya, cuman di Panam saja atau di Depok saja, ya, walaupun itu satu area, satu kompleks kampus, itu tetap disebut campus network. Dia menghubungkan jaringan LAN di berbagai gedung, ya, intinya gitu. Jadi ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, fakultas ini, fakultas itu, semua terhubung dalam satu jaringan campus. Disebut campus network. Terus campus network ini
Kalau dia tersebar di suatu kota metropolitan, ya, itu disebut dengan MAN, ya. MAN itu artinya Metropolitan Area Network. Jadi skopnya masih kota. Contohnya, nih, gambarnya agak gede nih ya. Jadi di sini ada jaringan UIN yang kampusnya di Panam gitu kan. Di sini jaringan UIN yang kampusnya di Sukajadi, ya kan. Tapi karena masih satu kota, kita bisa disebut campus network ini kategorinya MAN ya, Metropolitan Area Network. Oke, jelas ya. Terus kapan campus network ini disebut WAN, Wide Area Network? Nah, contohnya gini, ada koneksi lokal antara kampus UI yang di Depok masuk Provinsi Jawa Barat dengan kampus UI yang ada di Salemba, Jakarta Pusat. Itu kan udah beda provinsi. Maka kita bisa sebut dia jaringan WAN, ya, Wide Area Network, yang si kampus network ini ya. Oke? Jadi dia tetap satu institusi, institusi UI, domainnya tetap UI ACID. Jadi kalau kita buka server UI ACID, misalkan web UI ACID yang ada di Depok dari Salemba, itu koneksinya masih lokal gitu kan, masih pakai IP-nya, maksudnya lokal itu maksudnya speed-nya itu masih cepat gitu ya, nggak lewat internet dulu ya, nggak keluar dulu ke cloud, ke internet, tapi langsung nih dari Salemba nembak ke Depok, itu namanya campus network. Tapi dari segi ukuran dia WAN, Wide Area Network, network yang areanya lebih wide, lebih lebar. Jadi dia bisa meliputi satu provinsi ya, beberapa kota, atau nyebrang ke provinsi lainnya. Tuan, atau bahkan satu pulau, misalkan se Sumatera atau dari Sumatera ke Jawa, yang penting koneksinya lokal. Nah, kalau di perusahaan itu yang besar itu apa? Contohnya. Nah, ini di Provinsi Riau itu perusahaan yang terkenal itu adalah Chevron ya. Chevron tuh dulu namanya Caltech Pacific Indonesia, tapi sekarang Chevron ya, udah berubah. Chevron Texaco mungkin ya, gabungan dulu. Nah, Chevron itu punya beberapa site di Duri, di Dumai, ini Dumai, kemudian ini Duri, dan di ada Minas, ada Rumbai, dekat Pekanbaru. Kemudian ada satu kantor di Jakarta. Nah, itu kan hubungannya udah antar pulau kan, Sumatera sampai Jakarta. Mungkin juga ada daerah operasionalnya yang di Kalimantan atau yang di Jawa, nggak tahu ya. Chevron kan sekarang udah mulai eksplorasi gas juga, gas alam ya. Nah, koneksi antar kantor-kantor Chevron tadi, itu kita sebut dia campus network, karena institusinya satu. Ya, institusinya satu, yaitu Chevron. Tapi lokasinya jauh ya. Jadi kita sebut dia One Wide Area Network punya Chevron. Gitu. Oke? Nah, terus WAN-nya sendiri ini bagaimana? Nah, kalau WAN sendiri artinya adalah jaringan yang terhubung atau yang menghubungkan di dalam satu area wide. Ya. Tidak harus satu institusi sih sebenarnya. Ya. Satu ISP yang bagi-bagi jaringannya juga bisa. Ya. Misalkan ada Telkomsel cabang Pekanbaru nih, bagi jaringan-jaringannya, ya, itu namanya WAN juga gitu ya. Pemakainya siapa? Ya, bukan Telkom ya. Telkomsel mah jualan GSM ya. Telkom maksudnya. Telkom kan lintas Arta gitu kan, punya klien di UIN, punya klien di Unri, punya klien di misalnya ya, saya nggak tahu Unri pakai lintas Arta enggak atau tidak. Ya, jadi dia bisa pelanggannya Pemprov, bisa pelanggannya kampus yang lain, UIR dan seterusnya. Ya, itu juga disebut dengan WAN. Intinya WAN itu adalah jaringan yang terbentuk dalam suatu area yang wide, yang lebar. Oke ya, jelas lah ya. Nah, terakhir adalah internet. Ya, network. Ya, inter itu artinya antar jaringan. Net itu jaringan. Internetwork, ya aslinya internetwork tapi dipendekin jadi internet. Ya. Contohnya ini petanya nih, ya nih kayak tadi kan sama ya. Jadi titik-titik ini menyatakan banyaknya apa istilahnya, kondensasi enggak juga sih, apa konsentrasi jaringan. Jadi di yang padat ini berarti jaringannya padat ini. Ya. Kalau yang garis-garis ini berarti linknya gitu kan. Jelas ya? Ya gitulah kira-kira. Jadi yang walaupun kita secara fisik terhubung ya dan jaraknya jauh, tapi karena warnanya sama, ini berarti bisa berada dalam satu jaringan, sistem jaringan yang sama gitu loh. Ya, nanti insya Allah kita bahas nih. Ya, termasuk kasus-kasus kenapa misalkan IP-nya terdeteksi di Singapura atau di Amerika atau di Belanda dan seterusnya. Nanti insya Allah kita hapus. Dan ini terkait dengan pemberantasan hoax juga sih, nanti mudah-mudahan. Di pertemuan selanjutnya, kalian jangan lupa ikutin terus ya seri kuliah jaringan ini. Oke, next.
Nah, kayaknya saya udah ngomong banyak ya, udah panjang lebar. Jadi sebagai kesimpulan, ya, summary bahasan kita kali ini, oke. Pertama, dari segi istilah, terminologi, nah, kita mesti paham istilah-istilah ini ya. Nama-nama ini mesti paham. Kenapa? Keunggulan Adam dari makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Karena apa? Karena dia tahu nama-nama. Ya. Karena itu kita perlu mengenal nama-nama. Ya. Atau istilah. Istilah komputer berasal dari kata compute tambah er ya, perangkatnya ya, artinya perangkat komputer, perangkat yang melakukan komputasi. Komputasi itu tidak hanya menghitung ya. Kalau menghitung namanya calculate, kalkulator ya, menghitung secara matematis. Tapi compute beda lagi. Dia bisa memproses ya, memproses kalkulasi yang lebih kompleks. Kemudian network ya, tadi istilahnya udah kita sampaikan, terdiri dari kata net dan work. Net itu artinya jaring, jaringan. Work itu artinya kerja. Jadi jaringan kerja sebetulnya. Oke. Kemudian networking ya. Network ditambah ing. Ini adalah kata kerja aktif. Artinya apa? Yang menjaringkan gitu ya. Kira-kira itulah. Network ya. Network tambah ed. Ini kata kerja pasif. Artinya yang dijaringkan atau yang dihubungkan dengan jaringan. Gitu ya. Jadi kalau dipakai networking device sama network device, tadi kan perangkatnya udah kita bahas. Oke, jelas ya. Kemudian internetwork. Ada kata inter dan network. Inter tadi artinya apa? Ya. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia antar ya. Contohnya apa? Perlombaan antar sekolah. Berarti kan sekolah kita adu gitu ya. Nah, sama. Internetwork adalah antar jaringan kita interkoneksikan, kita gabungkan gitu ya. Nah, kemudian internet itu dibentuk dari kata internet work karena kepanjangan work-nya dibuang, jadi internet. Nah, kadang-kadang orang jaringan tuh lebih pendek lagi tuh nyebutnya daripada bilang internet, udah inet gitu. Padahal internet maksudnya. Gitu, jadi dipendekin lagi. Oke, kemudian berdasarkan area ya, network area. Jadi area yang dihubungkan dengan jaringan ya. Ada istilah PAN, ada istilah LAN, ada MAN, ada WAN, dan terakhir ada internet. Definisinya apa? Nah, lihat lagi, putar lagi videonya nanti, oke? Kemudian networking device. Nah, ini ED, ini ING gitu ya. Nah, ini perangkat yang menghubungkan perangkat-perangkat lain ke dalam jaringan ya. Jadi kita bagi networking device tadi ya, ada yang wired atau yang dengan kabel, ada yang wireless atau yang tanpa kabel, dan ada yang koneksi lainnya. Ya, sebetulnya koneksi lainnya sih wireless ya, tapi teknologinya beda. Karena itu kita pisahkan ke wireless. Nah, terakhir ya, take home message. Pesan untuk dibawa pulang. Atau ya, apa sih yang kita dapat dari mendengarkan video ini? Nah, if you are WA, FB, Twitter, Instagram, atau TikTok user. Jadi kalau Anda adalah user WA, user FB, user Twitter, user Instagram, user TikTok, atau user sosmed yang lain, then maka you are network, maka Anda sudah terhubung ke jaringan. Data Anda bisa data Anda bisa diekspos, bisa orang lain tahu tentang Anda semuanya. Hati-hati. Jadi karena kita udah jadi anggota masyarakat global, ya mesti hati-hati ya, karena kita udah membuka diri kepada dunia global. Ya. Yang suka forward pesan WA, suka forward video, ya. Yang suka update status FB, ya. Yang suka komen di Twitter, ya. Yang suka posting jualan Instagram, yang suka TikTok, ya nari-nari di TikTok, ya berarti Anda semua sudah network, sudah terhubung ke jaringan. Oke. Jadi, berhubung Anda sudah jadi warga internet, sudah terhubung ke jaringan, coba definisikan perangkat yang pernah Anda gunakan untuk mengakses internet. Ya, coba sebutkan gitu ya. Tulis di kolom komentar ya, bawah sini. Saya pakai HP untuk buka internet, saya pakai laptop, saya pakai apa lagi? Ya, pakai iPad, tablet dan seterusnya. Atau bahkan CCTV saya bisa saya kontrol lewat HP gitu ya. Silakan tulis di kolom komentar. Ya. Untuk mengetahui seberapa canggih penggunaan Anda terhadap perangkat-perangkat jaringan. Oke. Terus yang ketiga, setelah nonton video ini, harusnya Anda bisa menggambarkan jaringan yang Anda gunakan saat mengakses internet. Ya, skemanya aja.
Misalkan, ini HP, akses internet lewat BTS. Nah, langsung cloud ya atau awan internet gitu ya. Skema aja. Perlu kasih contoh? Nggak usah lah ya. Nggak usah deh. Contohnya browsing aja di internet. Oke, atau yang tadi, saya ngontrol CCTV di warung sebelah. Warung lagi. Keren banget warung pakai CCTV ya. Saya ngontrol CCTV di rumah biar nggak dimasukin maling pada saat saya pulang kampung misalnya. Pakai HP. Coba gambarkan jaringannya. Mana tahu di rumahnya ada perangkat apa gitu ya. Kalau misalkan nggak kebayang ya mungkin bisa apa? Mungkin bisa buka eh, ruangan yang dimana CPU untuk mengontrol CCTV-nya dipasang ya. Atau bukan CPU, siapa istilahnya tuh? Mesin CCTV lah ya. Kita sebut mesin aja deh. Karena komputer juga kita sebut mesin biasanya. Oke, baik. Saya kira demikian ya. Oh ya, satu lagi deh. Tuliskan juga di komentar Anda sosmed yang paling rajin Anda sambangin, apa? Sosmed yang paling rajin Anda update statusnya. Apakah WA, FB, Twitter, Instagram, TikTok, apalagi? Ada yang kurang? Kayaknya cukup ya. Line mungkin ya, yang pakai Line, yang pakai WeChat, apalagi pakai Bigo, pakai apalagi terserah. Tulis di kolom komentar. Oke, terakhir. Supaya nanti nggak ketinggalan kuliah lanjutan dari ini, bahasan kita selanjutnya, subscribe ke sini ya, Sagostian Learning. Atau tekan tombol subscribe di bawah. Bawahnya mana? Sini pas sini ya? Ya, itu deh. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalau misalkan Anda merasa yang disampaikan di sini bisa membuka wawasan kita tentang jaringan, silakan di-share video ini ke teman-temannya. Oke? Terima kasih atas perhatian semuanya. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Mudah-mudahan tidak ada yang salah yang saya sampaikan dalam video ini. Kebenaran hanya datang dari Allah. Kalau kesalahan itu bersumber dari saya sendiri, karena itu saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai ketemu lagi di video lanjutan ini. Jangan lupa stay tune dan aktifkan tombol lonceng. Jadi pas di-upload, nanti kalian dapat update-annya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yang main TikTok tahu itu lagu. Oke dah, bye-bye. Udah ya, mana cut-nya nih? Stop. Nah ini. Sampai ketemu lagi. Salam sejahtera, merdeka.